Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radipa Nurlaini Putri, NIM 12020800036, kelas A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan etika hubungan pendidik dan peserta didik dalam pendidikan formal pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Latar belakang. Dalam pendidikan, seringkali kita mendengar istilah keetikaan dalam dunia pendidikan. Karena dalam lingkungan edukasi, perilaku moral ini juga sangat penting, baik itu untuk seorang pendidik maupun peserta didik. Dua subjek ilmiah yang disorot dalam pendidikan formal karena asumsi mengatakan bahwa pendidikan formal atau sekolah akan dianggap nyaman, aman, berprofesional, yang tinggi apabila pendidik dan peserta didik saling sinkron dalam lingkungan edukasi. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Pengertian etika secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesesuaian atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos. Dalam bentuk jamaknya, mores yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal yang buruk. Dalam bahasa Arab, etika merupakan akhlak, berarti akhlak ini berarti moral, dan etika ini berarti ilmu akhlak dalam kehidupan sosial. Kita akan selalu dihadapkan masalah etika sekaligus menjadi dasar penilaian kepribadian kita, sedangkan akhlak didasarkan pada tolak ukur ajaran agama atau dalam Al-Quran. Adapun hakikat etika ini merupakan menjaga agar manusia dalam relasinya dengan sesama makhluk sebagai manusia yang memiliki harkat martabat. Kumpulan norma-norma dan asas haruslah memampukan manusia hidup sebagai manusia berharkat dan bermartabat. Adapun hakikat pendidikan, di mana sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah menjadi kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu tersebut kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa sih pendidik dan peserta didik itu? Dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, istilah pendidik seringkali diwakili oleh istilah guru. Guru orang yang membimbing peserta didik agar anak menjadi dewasa, menjadi lebih baik. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Hubungan pendidik dan peserta didik. Hubungan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pembelajaran yang diberikan dalam dunia pendidikan formal, etika harus tetap dimiliki oleh pendidik dan peserta didik guna untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar pendidik dan peserta didik, sekaligus dapat membuat kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Etika yang harus dimiliki oleh peserta didik dan pendidik diantaranya etika pendidik terhadap peserta didik dan etika peserta didik terhadap pendidik. Etika peserta didik terhadap pendidik diantaranya hendaklah murid menghormati gurunya, memuliakan serta mengagumkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap sopan, santun, dan mencintai pendidik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selektif dalam bertanya
dan tidak berbicara kecuali telah diberi izin oleh pendidik ataupun guru. Sedangkan etika pendidik terhadap peserta didik yaitu menjelaskan tentang tawaduk dan menjelaskan bahwa seseorang itu lebih mulia apabila ia lebih banyak membaca daripada dia yang suka tidak membaca. Pendidik harus menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Seseorang pendidik harus menanamkan atau mengajarkan peserta didik untuk membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Dalam penyampaian pembelajaran, pendidik harus berniat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena hasrat dunia. Penerapan etika dalam dunia pendidikan formal, yaitu penerapan yang dilakukan dalam pendidikan formal ini menghormati guru dan atau pendidik, bersikap sopan, peserta didik harus berpakaian rapi, menggunakan bahasa yang sopan, lalu mengajarkan kejujuran kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi sosok manusia yang ataupun makhluk yang mempunyai sikap dan sifat jujur. Penerapan disiplin nasional secara tuntas konsekuen haruslah dilaksanakan di dalam setiap lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kesimpulan dari bahasan materi kali ini yaitu etika adalah suatu pandangan manusia terhadap baik buruknya suatu perilaku manusia. Hakikat etika untuk menjaga agar manusia dalam relasinya dengan sesama makhluk hidup sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, kumpulan norma, nilai-nilai asas, haruslah memampukan manusia hidup sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Hubungan pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimanapun baiknya bahan ajar yang diberikan dalam dunia pendidikan formal. Etika harus dimiliki oleh pendidik dan peserta didik guna untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar pendidik dan peserta didik, sekaligus dapat membuat kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik dan aman. Penerapan yang dilakukan dalam pendidikan formal, disiplin nasional secara tuntas dan konsekuen, haruslah dilaksanakan di dalam setiap lingkungan pendidikan di keluarga, sekolah, masyarakat, di mana peserta didik harus menghormati guru atau pendidik, bersikap sopan, peserta didik harus berpakaian rapi, menggunakan bahasa yang sopan, selalu mengajarkan kejujuran kepada peserta didik sehingga peserta didik akan selalu bersikap jujur. Semua yang diajarkan pada peserta didik merupakan hal yang mengubah peserta didik menjadi lebih baik dan lebih dewasa dengan memiliki etika yang baik. Sekian dari presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.